saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, Allah mengutus Nabi dan Rasul jumlahnya nggak kurang 124.000. Dari 124.000 cuma 25 yang wajib kita imani. Dari 25 yang wajib kita imani, 5 yang punya gelar ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 yang bergelar ulul azmi, cuma 1 yang dapat predikat rahmatan lil alamin. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad punya predikat rahmatan lil alamin? Allah dalam Quran sudah menegaskan, "Wa ma kana Allahu yu'azibuhum wa anta fihim." Selama Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah umat, Allah enggak akan turunkan azab kepada mereka secara mencatat. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, mereka diutus oleh Allah menyampaikan risalah, tapi umatnya membantah, azab turun kontan kepada mereka. Nabi Yahya diutus menyampaikan agama, umatnya menolak, dihantam dengan gemuruh suara halilintar, mati. Nabi Nuh diutus menyampaikan risalah tauhid, umatnya menentang, disikat dengan banjir bandang. Nabi Musa diutus menyampaikan risalah agama, umatnya menolak, sebagian ditenggelamkan di Laut Merah, sebagian lagi dikutuk jadi monyet. Tidak begitu dengan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya beliau mendapat predikat rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam manusia. Lihatlah ketika Islam disampaikan oleh baginda Nabi, betapa umat sangat kurang ajar menentang dan menolak ajaran beliau. Bagaimanapun kurang ajarnya umat, bagaimanapun orang menentang dakwah Nabi, Allah enggak turunkan azab. Apa sebab? Nabi masih ada di tengah-tengah umat. Dengan banyaknya kita membaca sholawat kepada beliau, kita yakini beliau hadir, insya Allah Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia negara kita tercinta, Allah jauhkan dari bencana dan segala mara bahaya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, sekarang kita lihat, Nabi diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Nyaris tugas dakwah Nabi cuma 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Umur 63 baginda Nabi wafat. Tugas beliau jadi Rasul cuma 23 tahun. Dalam waktu yang relatif singkat, Islam mampu menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki kota Persia dan Bizantium, sampai sekarang mewarnai 2/3 belahan bumi ini dengan ajaran agama Islam, rahmatan lil alamin. Saudara, apa saja konsep yang disampaikan baginda Nabi dalam menyebarkan risalah agama? Pertama, di antara sekian banyak metode dan konsep dalam Islam dikenal dengan istilah kaidah taklilut takalif, menyedikitkan beban. Inilah esensi ajaran Islam yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Menyedikitkan beban. Dengan bahasa gampang, mudah-mudahan bisa dimengerti, seluruh ibadah yang kita kerjakan itu di dalamnya mengandung kaidah taklilut takalif.
itu otomatis ikut menurun. Inilah esensi ajaran Islam. Islam adalah ajaran yang sesuai dengan kemanusiaan. Islam adalah ajaran agama yang sesuai dengan kemampuan kita. Agama Islam tidak memaksakan, mengikuti dan menyesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Itu sebabnya kaidah taklilut takalif. Kemampuan mengerjakan ibadah berkurang, penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Contoh, sholat itu hukum asalnya wajib berdiri, betul atau tidak? Sholat hukum asalnya wajib berdiri. Pak, saya kalau sholat berdirinya terlalu lama, dengkul saya gemeteran, Pak. Boleh nggak saya sholat sambil duduk? Boleh apa tidak? Boleh. Apa sebab? Kemampuan kita berkurang, penekanannya ikut menurun. Inilah esensi ajaran Islam. Tidak memaksakan, mengikuti kemampuan kita. Pak, saya sholat kalau duduknya terlalu lama, pantat saya ambil, Pak. Boleh nggak saya sholat berbaring? Boleh. Kenapa? Kemampuan berkurang, penekanannya ikut menurun. Pak, saya kalau sholat berbaringnya terlalu lama, pinggang saya encok, Pak. Boleh nggak saya sholat pakai isyarat? Boleh. Itulah luar biasanya agama Islam. Salah besar kalau ada orang yang mengatakan syariat Islam memberatkan kehidupan manusia. Salah. Justru syariat agama Islam yang dibawa baginda Nabi mengangkat beban yang memang sudah ada di atas pundak kita. Sholat wajib berdiri. Kalau nggak sanggup, boleh sambil duduk. Kalau nggak sanggup, boleh sambil berbaring. Kalau nggak sanggup, boleh pakai isyarat. Kalau pakai isyarat masih nggak sanggup, cepat-cepat bawa ke masjid, kita sholatkan rame-rame. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taklilut takalif, menyedikitkan beban. Enggak benar kalau ada orang yang mengatakan syariat Islam itu membebani. Justru syariat Islam mengangkat beban yang ada pada diri kita manusia.